kita memiliki seorang gembala bersama Bapa, Yesus Allah pendamaian untuk dosa-dosa kita. Dia telah diserahkan kepada maut. Dia diserahkan karena dosa-dosa manusia. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosa dihapuskan. Dia telah diserahkan kepada maut. Dia diserahkan karena dosa-dosa manusia. Kita memiliki seorang gembala bersama Bapa, Yesus adalah pendamaian untuk dosa-dosa kita. Dia telah diserahkan kepada maut. Dia diserahkan karena dosa-dosa manusia. Shalom. Shalom. How often have we gone to God in prayer? Ya, seberapa seringkah kita datang kepada Allah dalam doa? We pray. Sometimes we give thanks. Kita berdoa, kadang-kadang kita mengucap syukur, Sometimes we pray for other people. kadang-kadang kita berdoa untuk orang lain, We pray for forgiveness. kita berdoa untuk pengampunan dosa. But so often we go to God in prayer when we are suffering. Tapi seringkali kita berdoa pada waktu kita mengalami penderitaan. Maybe we're sick. Mungkin waktu kita sakit, Maybe we are facing death. atau mungkin kita sedang berduka atau ada orang yang meninggal, Or maybe one of our children has been hurt or suffering. atau mungkin ada anak kita yang sedang mengalami penderitaan, Or one of our friends has died. atau mungkin salah seorang dari teman kita meninggal. When we cry out to God when we suffer, sometimes we can, like in Psalm 22, say, my God, why have you forsaken me?" Ketika kita berdoa oleh karena mengalami penderitaan, kadang-kadang kita akan berucap seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 22 tadi. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? In another psalm, David says, "Where are you, God? How long will you forget me?" Di dalam Mazmur yang lain, Raja Daud pernah mengatakan, berapa lama lagi ya Tuhan engkau akan melupakan aku? Now, so often we think that those words and prayers of frustration mean that we don't really believe in God or that we doubt what God is doing. Dengan kata-kata itu bisa juga menunjukkan bahwa seakan-akan kita tidak percaya kepada Allah atau kita sedang meragukan keberadaannya. A lot of times we think that if we really believed, Seringkali kita mengatakan atau mendengar, jika kita sungguh-sungguh percaya, there would be no suffering and there would be no doubt. maka tidak akan pernah ada penderitaan, juga tidak akan pernah ada keraguan-raguan. And in every circumstance, if we really believed, we would just rejoice. Dan kalau kita sungguh-sungguh dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kalau kita sungguh-sungguh percaya, pasti kita akan mengalami sukacita saja. At least that's how I felt as I was growing up in church. Dan itu juga yang pernah saya alami ketika saya atau dalam proses pertumbuhan ketika di gereja. I learned in church that being happy was the same as having faith. Saya belajar di gereja, mendengar di pengajaran di gereja bahwa kalau orang memiliki iman itu berarti dia orang yang selalu bersukacita.
But that's not what we see in the Psalms. Akan tetapi, bukan itu apa yang kita lihat di dalam kitab Mazmur. Psalm 22, my God, why have you forsaken me? Dalam Mazmur 22 tadi disebutkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? It's a cry of fear and frustration. Itu adalah suatu seruan atau teriakan ketakutan atau frustrasi. But it is still a cry of faith. Akan tetapi, itu masih tetap merupakan seruan atau teriakan orang beriman atau iman. It's a cry that trusts in God. Itu merupakan suatu seruan atau teriakan bahwa dia percaya kepada Allah. Because if we did not believe in God, we wouldn't pray to Him or cry to Him when we suffer. Sebab kalau memang kita tidak percaya kepada Allah, maka tentu kita tidak akan berteriak kepadanya, tidak akan berseru kepadanya. If we did believe in God, we would go other places to Kalau find. kita memang tidak percaya kepada Allah, maka tentu tidak kita pergi kepadanya, justru ke tempat lain atau kepada hal-hal lain kita akan pergi. But God in the scriptures, in the Psalms, gives us words to be frustrated with Him. Akan tetapi, di dalam firman-Nya, seperti yang tertulis dalam Mazmur tadi, ataupun dalam kitab-kitab Mazmur, Dia memberikan firman itu dituliskan dalam Mazmur untuk menunjukkan bahwa kita boleh berteriak kepada Allah dalam keadaan putus asa, tapi dalam iman. And God hears us. Dan Allah mendengar kita. He does not reject us. Allah tidak menolak kita. He does not come to us and say, where is your faith? Allah tidak datang kepada kita, di mana imanmu? But He answers us in His love. Tetapi Dia menjawab kita dalam kasih. And we see this in the life of Jesus. Dan kita juga melihat hal ini dalam kehidupan Yesus. God did not stay far away. Allah tidak berdiri jauh dari Dia. God did not stay in heaven Allah tidak berduduk manis di surga. and say, deal with your own problems. Dia tidak mengatakan, uruslah urusanmu sendiri. No, God in Christ Jesus came to earth and entered our suffering. Tidak. Allah datang di dalam Yesus Kristus, masuk ke dalam ciptaannya dan menderita atau mengalami penderitaan. He faced the hatred of other men. Dia menghadapi kebencian dari orang-orang lain. He saw his friends get sick and die. Dan dia melihat bagaimana temannya mengalami kesakitan, sakit dan mati. Men who hated him seized him and hung him on a cross. Dan dia melihat dan mengalami bagaimana orang-orang yang membenci dia kemudian membunuh dia dengan menggantungkannya atau memakukannya di kayu salib. Where he takes our prayer, my God, why have you forsaken me? Jadi dia mengambil doa kita dengan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? That means when you pray these words in your suffering, jadi artinya ketika Anda atau kita berdoa sesuai doa ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, ketika Anda sedang menderita, Jesus prays them with you. Yesus juga berdoa bersama-sama dengan kita atau bersama saudara. And He answers your prayer. Dan dia menjawab doamu. He faces the death that you fear. Dia menghadapi kematian yang kita takuti itu. And He defeats it. Dan dia mengalahkannya. In His resurrection, He puts to death the power of death. Dan melalui kebangkitannya, dia membuat kematian itu, dia taklukkan kematian itu. And He promises to bring this victory to you. Dan dia berjanji membawa kemenangan yang diperolehnya itu kepadamu, bagimu. On the last day when He returns and raises everyone from the dead. Dan pada hari yang terakhir dia akan datang untuk kita dan membangkitkan semua orang yang mati. And He gives eternal life to all who trust in Him. Dan memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada dia. Now, until that day comes, hingga hari kedatangannya itu tiba, we will still suffer.
kita masih tetap akan menderita. And we will still cry out, my God, why have you forsaken me? Dan kita masih akan terus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? And God will be there to answer. Dan Allah akan menjawab doa itu. I have not forsaken you. Aku tidak meninggalkanmu. I have sent my son for you, Aku telah mengutus anakku bagimu, who is with you in your suffering, yang ada bersama engkau di dalam penderitaanmu, will be with you in your death, dan akan bersamamu pada waktu engkau mati, and will be with you when you are raised from the dead. dan akan juga bersamamu ketika engkau dibangkitkan dari antara orang mati. It's not wrong to suffer. Jadi bukan sesuatu yang salah ketika kita mengalami penderitaan. It's not wrong to cry out in suffering to God. Dan juga tidak salah ketika kita berteriak dalam penderitaan kita kepada Allah. It's what the Psalms encourage us to do. Dan itulah yang dinasihatkan oleh kitab Mazmur, penulis Mazmur kepadamu, kepada kita semua. Because it is also the prayer of Jesus on the cross. Sebab itu juga merupakan doa Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Just like Easter always comes after Good Friday, Sama seperti Paskah selalu datang sesudah hari Jumat Agung atau sesudah hari kematian. God will also answer and be with us in our prayers and suffering. Allah juga akan selalu datang dan menjawab setiap doa kita yang berteriak dalam penderitaan. Amen. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Halaman 16. Kami memuji Kau ya Allah, kami mengakuti Kau Tuhan. Seluruh bumi kini menyembah Sang Bapa yang abadi. Kepada para malaikat berseru, langit dan segala kuasa di dalamnya. Kepada kerubin dan serafim berseru senantiasa, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kumpulan agung para rasul menaikkan pujian padamu. Persekutuan indah para nabi memuji-Mu. Bala pasukan para martir yang mulia memuji-Mu. Gereja yang kudus di seluruh dunia sungguh mengagum-Mu. Bapa yang Maha Kuasa, Anakmu yang tunggal yang patut dipuja, juga Roh Kudus bagi-Mu. Dikau adalah Raja kemuliaan yang Kristus. Dikau adalah anak kekal dari Sang Bapa, untuk membebaskan umat manusia. Dikau merendahkan diri dan dilahirkan oleh anak darah. Saat Dikau mengalahkan kuasa maut, Dikau bukakan kerajaan surga bagi orang-orang yang percaya. Dikau duduk di sebelah kanan Allah dalam kemuliaan Sang Bapa. Kami
percaya bahwa Engkau akan datang untuk menjadi hakim surga atas kami. Maka kami mohon kepadamu, tolonglah hamba-Mu yang telah Dikau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Buatlah mereka terbilang di antara orang-orang kudus-Mu dalam kemuliaan-Mu yang berat. Ya Tuhan, selamatkanlah umat-Mu dan berkatilah harta milik-Mu. Rajailah dan tinggikanlah mereka untuk selama-lamanya. Hari demi hari kami memuliakan-Mu, dan kami menyembah nama-Mu terus untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, karuniaikan kami hari ini agar tidak jatuh ke dalam dosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu atas kami sebagaimana kami percaya padamu. Ya Tuhan, padamu aku percaya, janganlah biarkan aku terombang-ambing. Kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersertamu. Juga beserta rohmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, Allah yang kekal dan maha kuasa, Engkau telah membawa kami memasuki permulaan hari yang baru ini. Lindungilah kami dengan kekuatan kuasa-Mu, dan karuniakanlah agar hari ini kami tidak jatuh ke dalam dosa, pun tidak masuk ke dalam mara bahaya, tetapi agar semua yang kami lakukan oleh karena tuntunan-Mu kiranya benar di mata-Mu. Melalui Yesus Kristus anak-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang esa kini dan selamanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus sertai kita